Oke teman-teman, hari ini kita latihan asesmen. Ya, untuk persiapan asesmen, ya, ini adalah beberapa kisi-kisi yang nanti akan diasesmenkan untuk kalian ya. Yang pertama itu, ini latihannya bertujuan untuk memperdalam materi tentang vektor sehingga kalian lebih siap ya untuk menghadapi asesmen harian yang jelas menantang dan menyenangkan kalau menurut saya ya, dan mempermudah kalian dalam fokus belajar tentang vektor. Tentunya nggak ngalor ngidul belajarnya nanti ya. Kita selamat mencoba. Ya, soal pertama itu berkaitan tentang pernyataan benar atau salah. Jadi kalian harus buktikan pernyataan itu apakah benar atau salah. Nanti kalau misalkan kalian hitung hasilnya benar, kalian tulis benar. Kalau salah ya tulis salah. Itu aja, nggak sesuai gitu salah. Yang kedua, di sini perbandingan vektor. Perbandingan vektor itu apakah kelipatannya atau bukan di sini ya. Nah, ini kelipatannya atau bukan ini. Jadi kalian harus buktikan di sini. Yang kedua itu adalah apakah ketiga vektor ini membentuk segitiga. Ya. Terus yang ketiga ini menghitung suatu vektor menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, terus yang selanjutnya kalian harus mencari hasil kali vektor. Terus yang terakhir kalian harus mencari nilai cos sudut dari dua vektor ya. Soalnya bagaimana ini, lihat di sini ya. Nih ya, ini soalnya tentang perkalian vektor dulu. Perkalian vektor dengan skalar ya. Misalkan kayak gini ya. 2A ditambah 3B ya. Hasilnya berapa? 2 kali vektor A ditambah dengan 3 kali vektor B. Vektor A-nya itu adalah 1, 2, 3, berarti 2 dikali 1, 2, dan 3. Terus ditambah 3 dari vektor B-nya adalah 4, terus kemudian negatif 1, terus 2. Kalian kalikan di sini menjadi 2. Ini adalah 4. Di sini adalah 6. Terus dikalikan ini ke sini itu adalah 4 dikali 3 adalah 12. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Ini hasilnya 6. Tentu kalian tinggal jumlahkan aja ya. Ini jumlahkan hasilnya 14. Ini hasilnya adalah 1, di sini hasilnya adalah 12. Ini selesai vektornya. Ini perkalian vektor dengan skalar dan dikombinasikan dengan penjumlahan. Ya, nanti kalau perkalian dua vektor bagaimana? Misalkan ada vektor A. 2A ya dikali dengan misalkan vektor 3B dikurangi dengan A. Ya. Nah, 2A tadi kan udah ketemu nih 2A. 2, 3, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Terus dikali vektornya 3B. 3B tadi kalian udah cari, itu adalah 12, negatif 3, dan 6. Terus kemudian kalian kurangi dengan A-nya. Yaitu adalah 1, 2, dan 3. Ini tetap dulu ya, 2, 4, dan 6. Yang di dalam kurung kalian hitung dulu. 12 dikurangi 1, 3, berapa? 11 ya. Terus negatif 3 dikurangi dengan 2 adalah negatif 5. 6 dikurangi 3 adalah 3. Baru kalian kalikan. 2 dikali 11 adalah 22. 4 dikali negatif 5 adalah negatif 20. 6 dikali dengan 3 adalah plus 18. Ini 22. 22 kurangi 22, 2 ditambah 18 hasilnya adalah 20. Nah, ya. Terus sudut antara dua vektor misalkan cos A, cos theta itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Ya, ini rumusnya itu panjang vektor A dikali panjang vektor B ya. Nah, vektor A dikali vektor B kalian kalikan aja. Nih, dikalikan 1, 2, dan 3 dikali 4 negatif 1, 2. Terus dibagi dengan, nah ini akar. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ditambah dengan dikali ya. Dikali dengan akar dari 4 dipangkatkan 2, negatif 1 pangkatkan 2,
2 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah, ya, ini dihitung 1 kali 4, 2 dikali negatif 2, 3 kali 2 plus 6. Nah, di sini adalah akar dari 1 tambah 4 tambah 9 dikali dengan akar dari berapa nih? 16 tambah 1 tambah 4. Ya. Hasilnya 4 kali itu 2, 8. Ya. Dibagi dengan akar ini adalah 13, 14. Ya. Dikali dengan akar berapa? 16 tambah 1, 21. Hasilnya 8 per 14 dikali 21. 14 dikali 21, nah kita hitung. Hasilnya itu adalah 14, 21, 14, ini 4, 8, 4, 21, 4, 9, 2, akar 294. Nah, kalian rasionalkan 294 ya. Jadinya 8 akar 294 per 294. Ya, ini cosnya. Cos theta ya. Nah, nanti pasti soalnya nggak seperti ini, tapi lebih mudah lagi ya. Terus selanjutnya penjumlahan, ini penjumlahan vektor sudah, terus perkalian vektor sudah, terus ini cos vektor sudah. Yang selanjutnya itu tentang apa namanya? Kelipatannya soalnya di sini. Ya. Ini kelipatan itu harus perbandingannya nggak boleh sama, tidak boleh sama. Misalkan 1 banding 2, terus kemudian 2 banding misalkan 4, ya kan, terus 1 banding 3, ini nggak boleh sama. Nah, ini baru kelipatan. Nah, dihitung dari mana? Skalarnya. Ini skalarnya. Jadi misalkan ini 2, ini A, B, C, ya kan. Ini yang satunya itu adalah misalkan di sini A, B, C. Ini udah sama nih. Nah, jadi 2 dibanding 1. Maka ini kelipatannya. Ya kan? Nah, misalkan di sini adalah vektornya 4, 2, 1. Ya, di sini yang kedua itu adalah vektor A misalkan. Ini vektor B-nya itu misalkan itu adalah misalkan 8, 4, terus kemudian 2. Nah, kalian buat agar sama nih. Ini tetap 4, 2, 1. Kita keluarkan di sini vektornya itu 2. Nah, 8 dibagi 2 adalah 4. Nih, adalah 2. Terus ini adalah 1. Ini sama nih. Antara vektor depan, vektor A dengan vektor B adalah sama. Nah, kalau nggak ada angkanya ini 1. Jadi 1 banding 2. Nah, ini disebut dengan kelipatan. Yang kelipatan 3 misalkan 3, 2, min 1. Jadi ini yang misalkan vektor U. Vektor V-nya misalkan di sini adalah misalkan ada di sini 9, terus 6, terus kemudian negatif 3. Ya. Nah, kalian keluarkan dulu ini, tetap sama nih. 3, 2, min 1. Nah, 3-nya di sini misalkan 9 bagi 3 adalah 3 di sini. Ya, 3 dikali ini di 9 bagi 3 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Ini adalah negatif 1. Oh, ternyata sama. Nah, maka di sini kelipatannya 1 dibanding 3. Ini disebut dengan kelipatan. Ya, ini soalnya nggak usah. Nanti bingung kalian. Jadi seperti itu. Kalian harus bandingkan dulu. Ya, dihitung dulu. Habis itu, kelipatannya. Berarti benar ini kelipatannya. Kalau nggak sama bagaimana, Pak? Kayak ini. Misalkan vektor B dengan misalkan vektor C. Anggap aja ini B. Ini B ya. Ini B, ini C. Ya, misalkan di sini adalah C. Vektor C. Apakah sama? Misalkan di sini 2, negatif 1, negatif 1. Dibanding dengan 4, terus kemudian 2, negatif 1. Ya, kalau kita keluarkan sederhanakan ini 2, negatif 1, negatif 1. Ini dibandingkan dengan 2,
di sini adalah 2 dibagi 4 dibagi 2 adalah 2 di sini ya. 2 dibagi 2 1, ini adalah min 1. Ini apakah sama? Ini enggak sama nih. Ini dengan ini enggak sama, maka bukan kelipatan. Ya. Bukan kelipatan. Walaupun di sini 1, di sini 2, tapi angkanya di sini ya, angkanya yang di sini, angkanya yang di dalam ini beda nih, 2 negatif 1 negatif 1. Ini 2 1 1. Nah, ini bukan kelipatan jadinya. Karena angkanya berbeda. Kalau ini dikatakan kelipatan karena ini sama nih, 3 2 min 1. Ini juga 3 2 min 1. Ini 4 2 negatif 1. Ini 4 2 dan 1. Nah, ini disebut dengan kelipatan. Oke, kayak gitu ya. Next. Ya, di soal ini kalian nanti di soal selanjutnya kalian itu harus mencari proyeksi vektor. Ya, harus ada kata proyeksi vektor. Di sini vektor berarti bentuknya adalah vektor. Ya, bentuknya vektor berarti ada I, J, dan K. Ortogonal dari A ke B. Misalkan proyeksi dari vektor A pada B. A ke B atau A pada B. Ya. Jadi di sini proyeksinya itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B, ya. Kemudian dibagi dengan padanya di sini, ini padanya. Pada B berarti dibagi dengan panjang vektor B. Ya, di sini panjang vektor B, panjang vektor B dipangkatkan 2. Terus kamu kalikan dengan vektor B-nya. Ya. Tinggal kalian masukkan di sini. Vektor A-nya adalah 4, 1, kemudian 3. Dikali vektor B-nya adalah 2, 1, 3. Nah, kemudian ada panjang vektor B-nya. 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 ya, tambah 3 pangkat 2. Kemudian kalian pangkatkan 2 sesuai dipangkatkan 2. Baru kalian kalikan dengan vektor B-nya di sini. 2 1 3. Ya, hasilnya berapa? 4 kali 2 adalah 8. Ini adalah tambah 1. Ini adalah tambah 9. Kemudian kalian cari panjang vektornya adalah 4 tambah 1 tambah 9. Dipangkatkan 2. Ya. Kalian 2, 1, 3. Ini hasilnya adalah 18 per. Ini akar ini ketemu pangkat 2, jadinya akarnya hilang. Tinggal kalian jumlahkan yang di dalam kurung ini. 4 tambah 1 tambah 9 yaitu 14. Ya. Ini adalah 2 1 3. Kalian bisa sederhanakan ini dibagi 2 bisa, jadinya 9 per 7 dikali dengan 2 1 3. Nah, jadi bentuk vektor P-nya itu adalah 9 kali 2 adalah 18 per 7i, terus ditambah 9 per 7ij, terus ditambah dengan 9 kali 3 adalah 27 per 7k. Nah, ini adalah proyeksi vektornya. Nah, kalau misalkan B pada A, proyeksi B pada A, vektor B pada vektor A. Vektor B pada A berarti proyeksinya, proyeksi vektornya itu adalah vektor B dikali dengan vektor A dikali dengan A, yang di belakang ini A, padanya adalah A. Berarti di sini panjang vektor A pangkatkan 2, jangan lupa, yang dikali dengan vektor A. Ya. Karena dia ini vektor B, ini vektor A, dia proyeksinya di sini. Nih. Ini P-nya di sini, ini proyeksinya. Ya. Proyeksinya di sini. Kita masukkan angkanya yaitu adalah 2, kemudian 1. 2 1 3, kemudian kalian kalikan 4 1 3. Ya, dibagi dengan ya, akar dari A. 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2.
dikali vektor A-nya adalah 4, 1, 3. Hasilnya ini adalah sama, 8 tambah 1 tambah 9. Dibagi yang ini yang berbeda. Ini jangan lupa ya, dipangkatkan 2, ini kelupaan. 16 tambah 1 tambah 9. Dipangkatkan 2. Lalu dikalikan 4, 1, dan 3. Ini jadinya berapa? 18. Ini jadinya akar dari 10, 26 dipangkatkan 2. Ini jadi 4, 1, dan 3. Ini hilang nih akar dengan ini ya. Hasilnya jadinya 18 per 26 dikali dengan 4 dikali 1 dikali dengan 3. Kita sederhanakan dibagi 2, hasilnya adalah 9 per 13 kali 4 kali 1 kali 3. Ya, kita jadikan bentuk vektor P-nya adalah 9 per P-nya. Jadinya berapa? 9 kali 4, ini adalah 36 per 13I. 9 kali 1 ditambah 9 per 13J. 9 kali 3 ditambah 27 per 13K. Ya, ini adalah proyeksi vektornya. Terus yang selanjutnya itu tentang proyeksi skalar ya. Ini ada dua nih skalar. Skalar beda lagi nih. Proyeksi skalar bentuknya di sini ada tulisannya skalar, berarti dia bentuknya bukan vektor tapi skalar. Skalar itu adalah angka, bilangan rasional. Nah, skalar itu seperti ini proyeksinya, skalar ortogonalnya B pada A berarti ini vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Ya. Vektor A kita masukkan 2, negatif 1, 3 dikali dengan negatif 1, 2, negatif 2. Vektor B-nya adalah akar dari negatif 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2. Ini enggak pangkat 2 lagi ya. Ini dikalikan negatif 2, ini juga negatif 2, 3 dikalikan negatif 6. 2 negatif 1, negatif 1 kali 2, 3 kali 2, negatif 6. Oke. Ya. Dibagi dengan ini, akar dari ini. 1 pangkat 2, itu 1, tambah 4, tambah dengan 4. Jadinya negatif 10 per akar 9. Ya, jadinya negatif 10 per 3. Nah, dari angka ini kalian nggak boleh negatif, nah kan dimutlakkan. Negatif 10 per 3. Jawabannya adalah 10 per 3. Karena panjang itu nggak boleh negatif. Yang selanjutnya proyeksi vektor yang B nih. B pada A. B pada A. Vektor B pada A, maka proyeksinya, ya kan? Proyeksi vektornya, ya tinggal kita balik. B dikali dengan vektor A, ya kan? Dibagi dengan akar dari E. Panjang dari vektor A. Ya. Tinggal kita masukkan aja B-nya. Yang tadi sudah kan? Negatif 2. Sama ya. Dibolak-balik angkanya sama. Dikali dengan negatif 6. Dikurangi negatif 6. Nah, yang ini beda. 2 pangkat 2 tambah negatif 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Ya, ini hasilnya negatif 10 per, ini adalah akar dari 4 tambah 1 tambah 12. Sorry 9 bukan 12. 4 tambah 1 tambah 9. Negatif 10 per akar 14. Ya, ini negatif 10 per akar 14 kita rasionalkan. 14 per akar 14. Jadi negatif 10 per 14 kali akar 14 kayak gini. 14 ya. Nah, ini nggak boleh negatif, jadi hasilnya adalah 10 dimutlakkan kayak gini. 10 akar 14 per 14. Kita sederhanakan jadi 5 per 7 akar 14.
14. Nah, ini soal yang jadi ada dua modelnya, yaitu mencari skalar proyeksi vektor ortogonal, yang kedua proyeksi skalar ortogonal. Ya. Yang selanjutnya itu kita mencari ini harus memberi tanda V. V untuk pernyataan yang benar, silang untuk pernyataan tanda yang salah. Ya, apa aja yang kita cari itu vektor yang berlawanan. Panjang vektor, perkalian vektor dengan skalar, vektor yang tegak lurus, vektor yang sejajar, dan vektor satuan. Ya, misalkan ini vektornya ya gampang aja. I tambah 2J ya ditambah dikurangi negatif K. Ya, ini vektor yang berlawanan dulu. Berlawanan nomor 1 vektor A, kalau yang berlawanan negatif vektor A. Ya. Jadi vektor A-nya itu adalah jadi berapa ini? 1 2 negatif 3. Nah, kalian berlawanan dikalikan negatif. 1 2 negatif 3 hasilnya menjadi ini enggak usah aja enggak apa-apa. Tinggal dikalikan negatif 1 negatif 2 3. Jadi vektor yang berlawanan nanti bentuknya adalah negatif I dikurangi 2J ditambah dengan 3K. Ini vektor yang berlawanan. Wah, ini kalau berlawanan tinggal kalian kalikan dengan negatif ya. Terus panjang vektor A yaitu kalian akarkan. Nih, akar nih. 1 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan negatif 3 pangkat 2. Nanti kalau kalian cek aja di pernyataan itu, kalau kalian hitung hasilnya benar kalian centang, kalau hitung nggak sesuai nggak sama hasilnya salah, itu aja disilang gitu aja. 1 ditambah 4 ditambah 9, jawabannya 10 14. Udah selesai ya. Terus kemudian perkalian vektor dengan skalar ya, misalkan di sini adalah misalkan 3A ya kan, 3 kali vektor A berarti 3 dikali vektor A-nya 1 2 dan negatif 3. Jawabannya 3 6, terus kemudian berapa ini? Negatif 9. Terus kalian harus mencari panjang 3 kali vektor A. Ya, kalian cari ini aja. 3 pangkat 2, 6 pangkat 2, ya kan? Terus ditambah min 9 pangkat 2. Walaupun hasilnya besar, ya nanti kalian hitung aja. 9 tambah 36 tambah 81. Ini 90 berarti 90 126. Angka 126 sampai sini pun benar. Ya. Terus kemudian vektor yang tegak lurus. Ya. Misalkan ini tegak lurus dengan ini. Ini jika ini tegak lurus itu A ya. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ini vektor A-nya ini, apakah dia tegak lurus dengan vektor ini? Nah kan, misalkan apakah dia tegak lurus dengan vektor B? Misalkan vektor B ini 1 2 terus negatif 3. Vektor B-nya ini A ya. Ini vektor B-nya. Vektor B-nya 2 min 1 terus kemudian di sini adalah 2 min 1 4 ya, ini misalkan 3 gitu aja, kita kalikan aja. 2 dikali 1 2 min 1 min 2 ini dikali min 9, ini hasilnya adalah 0, ini negatif 9. Karena hasilnya bukan 0 maka tidak tegak lurus ya. Nah, maka kalau tegak lurus itu harus kamu kalikan hasilnya adalah 0 nih. Jika tegak lurus itu adalah panjang vektor A kali vektor B sama dengan 0. Terus yang sejajar itu pakai perbandingan boleh, terus pakai perkalian juga boleh. Ya, misalkan ada vektor ini. Kalau pakai perkalian, apakah dia A dengan B lurus? Misalkan vektor A itu misalkan 1,3. Terus kemudian vektor B-nya itu misalkan kan apa namanya? Yang penting kelipatannya nggak masalah, yang penting sama, angkanya sama, ya kan? Kelipatannya nggak masalah. Misalkan di sini adalah
ini misalkan kayak ini ya, ini misalkan 3,1 misalkan kayak gitu ya, 3,1 ya, ini pasti sejajar nih ya. Kalian tinggal kalikan vektor A kali vektor B ya, sesuai komponennya. Ini 1, 3, ini dikali dengan 3, 1, hasilnya adalah 4 sama dengan 4. Jadi titik ini sejajar ya, titik ini sejajar kayak gitu. Nah, contoh lain misalkan kayak gini ya. Ini kita hapus dulu. Contoh lain vektor yang sejajar misalkan vektor A ya kan. Vektor A itu adalah 3,2. Terus kemudian vektor B itu adalah 6, misalkan berapa ya? 6,4 misalkan kayak gitu ya kan. 6,4. Apakah dia sejajar? Yaitu X1 per X2 itu sama dengan Y1 per Y2. Maksudnya X1 X2 X1 X2 Y1 Y2. X1 itu untuk A, Y1 untuk A, terus X2 untuk Y, untuk B, vektor B. Jadi ya, X2 nya juga untuk vektor B. Jadi X1 nya misalkan di sini 3 ya kan, atau kita X2 per X1 nih, sorry X2 Y2 per Y1. X2 nya itu adalah 6 ya, terus kemudian ini X2, X1 nya adalah 3, terus apakah sama ya kan, misalkan di sini adalah X2 nya itu adalah Y2 nya 4, Y1 nya adalah 2. Nah, kita bagi di sini 6 kali bagi dengan 2, 3 adalah 2 ya. Nah, ini juga sama dengan 2 ya. Asal sama ini sejajar, ini sejajar. Ini secara matematis dia sejajar kayak gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ini kalau nggak salah, yaitu menentukan sudut dua vektor ya, berkalikan ya. Nah, contohnya misalkan di sini vektor A ya kan. Vektor A dikali dengan 2A. Terus kemudian ditambah dengan vektor B ya. Nah, sudut antara ya, kalau nggak gini aja ya. Nah, vektor A kayak gini. Ya. Ini vektor A berarti di sini vektor A pangkat 2 ya, ditambah dengan vektor AB ya. Yang jelas vektor A itu di sini adalah vektor A itu adalah panjang vektor A dipangkatkan 2 ditambah dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B ya kan, terus kemudian dikali karena di sini cosnya 60 dan di sini cos tetanya adalah 60 ya. A nya itu adalah 10 pangkat 2 ya, ditambah ini adalah 10 dikali dengan berapa ini, 6 ya, terus dikali cos 60 itu setengah ya, ini 100 ditambah 10 ini 3 ya, 3 kali 10 adalah 30, jadi hasilnya adalah 130 kayak gini aja ya. Nah, kalau misalkan ini ya, misalkan di sini adalah A dikurangi B, di sini adalah vektor B ya kan. Ya kalian kalikan gini. A dikali B adalah vektor AB ya kan. Terus dikurangi B pangkat 2. Ya, caranya semua sama kayak gitu. A kali B berarti pakai A yang vektor A ya kan, kali panjang vektor B ya kan, cos 60. Kenapa pakai cos Pak? Karena di sini AB ini membentuk sudut 60 derajat. Dikurangi panjang vektor B dipangkatkan 2. Tinggal kalikan 10 dikali dengan 6. Dikali dengan cos 60 adalah setengah. Dikurangi B-nya adalah 6. Terus kemudian kalian pangkatkan 2. Ini dicoret jadi 3. Jadi 30 dikurangi 36 hasilnya adalah negatif 6. Ya, seperti itu. Jadi mudah. Terus diketahui yang kedua ini ya. Diketahui dua vektor ini kalau mencari sudutnya. Misalkan nyari sinnya, cosnya gitu. Nah, I 1J kan. Nah, jadi kalian cari cos theta sama dengan A dikali B ya kan, vektor A dikali vektor B
panjang vektor A kali panjang vektor B. Ya. Masukkan aja di sini 1 min akar 2 dikali dengan negatif 1 negatif akar 2. Ya, dibagi dengan di sini juga sama. Kalian cari dulu di sini panjang vektor A. Ya, cari dulu 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2, ya kan, min akar 2 pangkat 2. Ini jadinya 1, ini tambah 1, ini akarnya hilang. Ya, plusnya negatif jadi positif, ditambah 2 jadi akar 4. Ini juga sama nih, ini juga sama nih, akar 4 nih. Nah, kalau nggak percaya kita cari panjang vektor B. Ini min 1 pangkat 2 min 1 pangkat 2 min akar 2 pangkat 2. 1 ditambah 1 ditambah ini coret tambah 2 jadinya akar 4. Ini jawabannya 2, di sini juga 2. Tinggal kita masukkan di sini 2 dikali 2. Hasil perkaliannya berapa? 1 kali 1 negatif 1. Terus di sini adalah tambah 1. Terus ini dikali plus jadi tambah akar 2. Akarnya hilang nih. Jadi 2 kali 2 jadi akar 4 di sini. Ini 2 ditambah dengan 2. Ya. 2 dikali 2 bukan bertambah, sorry. Ini kita coret hasilnya 0, akar 4 itu adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, jawabannya 1/2. Jadi cos tetanya adalah 1/2. Ya. Kalau cari sin bagaimana? Sinnya, sin theta itu kalian misalkan nyari sinnya ya. Pakai di sini pakainya adalah sin pangkat 2. Sin theta pangkat 2 ditambah cos theta pangkat 2 sama dengan 1. Ya. Ya, di sini cosnya udah ketemu. Di sini cos sin pangkat 2. Sin theta pangkat 2 ditambah ini setengah cosnya pangkat 2 sama dengan 1. Sin ini kuadrat theta juga boleh kayak ini nulisnya. Ditambah 1/4. Ini 1 kali 1 1, 2 kali 2 adalah 4. 1. Ya, berarti sin kuadrat theta sama dengan 1 kurangi 1/4. Ya. Nah, masih di bawah aja. Sin kuadrat theta sama dengan ini 3/4. Ya. Terus yang kita cari sin tetanya itu sama dengan akar dari 3/4. Nah, itu sama aja dengan akar 3 per akar 4. Ini sin theta ya. Maka sin tetanya itu akar 3 per 2. Jawabannya sin tetanya adalah setengah akar 2. Jadi seperti itu. Ya. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian, lebih fokus lagi dalam belajar. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Jangan lupa komen-komen, terus kemudian like, subscribe, kemudian di-share ke teman-teman kalian yang niat biar tidak gagal, biar tidak melakukan pekerjaan 2 kali. Ya, oke, itu dulu. Selamat menyaksikan dan semoga asesmennya lancar. Bye-bye.